Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dulu kami sudah pernah membahas tentang Eddie Brock ketika menjadi anti-Venom. Kami sarankan tonton dulu video tersebut, linknya kami cantumkan di deskripsi. Sekarang dalam video ini kami akan membahas tentang orang lainnya yang menjadi anti-Venom, yaitu Flash Thompson. Flash Thompson mendapatkan anti-Venom dalam crossover Venom Inc. Pada masa ini, Eddie Brock sudah menyatu dengan simbiot Venom lagi. Akan tetapi ada masalah, yaitu sifat kejam Venom meningkat. Bahkan Eddie harus berusaha keras menahan Venom agar tidak membunuh orang lain. Demi mengatasi masalah ini, Eddie meminta bantuan Dr. Stephen yang bekerja di Alchemax. Dr. Stephen membuat suatu cairan khusus bernama serum astrobiologi berdasarkan zat anti-Venom. Jika diberikan dalam dosis kecil, diharapkan bahwa serum tersebut akan bisa meredam kekejaman Venom supaya bisa lebih mudah dikontrol. Walaupun begitu, tetap ada kemungkinan bahwa serum ini akan membunuh simbiot. Dr. Stephen sendiri membuat serum ini dalam jumlah banyak, agar punya banyak sampel untuk melakukan penelitian. Di tengah pembicaraan Eddie dengan Dr. Stephen, mendadak muncul Flash Thompson yang telah menyusup ke dalam gedung Alchemax. Flash datang karena ingin menyatu lagi dengan Venom. Dahulu Flash memang pernah menjadi host bagi simbiot itu. Dalam penyatuan tersebut, dia memakai nama Agent Venom dan beraksi menumpas kejahatan. Dia sempat pula bergabung dengan Guardians of the Galaxy, Secret Avengers, dan Thunderbolts. Kini Flash membujuk Venom untuk kembali kepadanya. Flash sendiri berhasil menemukan Eddie berkat sisa simbiot Venom yang tersisa pada tubuhnya. Sisa-sisa tersebut membuatnya bisa melacak host yang sekarang. Begitu tahu tujuan Flash, Eddie tentu marah sebab dirinya juga masih ingin bersama Venom. Sedangkan Venom sendiri dilanda kebimbangan harus memilih siapa. Akibatnya terjadi kekacauan di gedung Alchemax ketika Venom berusaha menyatu dengan Flash dan Eddie sekaligus. Dalam situasi ini, Spider-Man muncul. Sebelumnya kepada Peter Parker, Flash memang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi host Venom lagi. Karena itulah Peter memutuskan untuk mengikuti Flash. Peter memang bersahabat dengan Flash. Dia juga menganggap Venom itu jahat, jadi dia tak mau Flash berurusan lagi dengan Venom. Ketika tiba, Peter melihat Flash dan Eddie sedang memperebutkan Venom. Dia bertekad untuk membebaskan sahabatnya, maka dia berjuang mencabik-cabik Venom. Saat sedikit bagian dari simbiot tersebut terlepas, Peter melemparkannya sampai terjatuh ke dalam tangki berisi serum buatan Dr. Stephen. Peter bertanya kepada Dr. Stephen tentang zat apa itu. Setelah diberitahu bahwa serum itu bisa menyakiti simbiot, Peter langsung mendapatkan ide. Dia menjatuhkan tangki supaya serum itu menyiram Venom. Flash berada lebih dekat dengan tangki sehingga dia yang paling merasakan siraman tadi. Dia mendapatkan efek yang tidak diperkirakan oleh Peter. Secara mengejutkan, serum astrobiologi malah menyatu dengan Flash. Hasilnya adalah Flash menjadi anti-Venom yang baru. Dia mendapatkan penampilan mirip seperti kostum Agent Venom dahulu. Eddie juga memperoleh dampak dari siraman serum astrobiologi. Sesuai perkiraan Dr. Stephen, sifat Venom menjadi stabil kembali. Kejadian tadi tidak otomatis menghentikan pertikaian antara Eddie dengan Flash. Eddie hendak menghajar Flash, namun Flash dengan mudah menahannya. Berkat kekuatan anti-Venom, sentuhan Flash membuat Eddie dan Venom merasa kesakitan. Flash kemudian mencabut Venom dari tubuh Eddie secara paksa. Rupanya Flash masih ingin bersatu dengan Venom, namun sekarang tidak bisa melakukannya sebab tubuhnya mengandung anti-Venom. Karena itu, Flash memasukkan Venom ke dalam suatu wadah khusus yang diberikan oleh Dr. Stephen. Sedangkan Spider-Man mengikat Eddie dengan jaring. Lalu bersama Flash meninggalkan gedung Alchemax. Setelah mereka pergi, Eddie dibebaskan dari jaring oleh Dr. Stephen menggunakan semprotan spesial buatannya. Kini Eddie marah karena terpisah dari Venom. Dia ingin melacak Venom tapi tak bisa melakukannya. Rupanya tak ada lagi sisa Venom sama sekali dalam tubuhnya akibat tindakan Flash tadi. Sementara itu, Peter Parker dan Flash datang ke apartemen Bobby Morse alias Mockingbird. Pada masa ini, Peter memang sedang berpacaran dengan Bobby. Sebenarnya Flash berharap anti-Venom bisa dilepaskan dari tubuhnya supaya dia menjadi host Venom lagi. Namun mereka harus terlebih dahulu mengurusi suatu masalah. Seseorang yang jahat bernama Lee Price mendapatkan simbiot mania. Dia memanfaatkan simbiot secara berbeda dari host pada umumnya, yaitu mengenakan mania hanya pada wajahnya saja. Melalui mulutnya, dia mengeluarkan sedikit bagian mania. Apabila orang lain terkena zat tersebut, maka wajah sang korban akan ditutupi simbiot juga, dan orang tersebut akan tunduk kepada Lee Price.
Berkat kekuatan tersebut, Lee Price mengumpulkan banyak anak buah, termasuk beberapa penjahat super. Dalam aksi ini, Lee Price memakai nama Maniac, sedangkan para bawahannya disebut Midman. Sekarang di apartemen Bobby Morse, Spider-Man ingin melacak simbiot Mania. Peter menyuruh Flash mencabut sedikit bagian dari Venom, lalu Peter memasukkan bagian itu ke dalam alat buatannya. Cara ini berhasil, alat tersebut menunjukkan arah menuju Mania. Mereka segera berangkat hingga memasuki suatu bangunan. Tak disangka, penyusupan secara diam-diam gagal total. Di dalam situ, mereka justru dipergoki oleh Lee Price beserta orang-orang yang sudah dikendalikan. Beberapa di antaranya adalah Black Cat, Scorpion, Killer Shriek, Brothers Grimm, dan Melter. Baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Ini tidak mudah bagi kedua hero. Simbiot tidak terdeteksi oleh indera laba-laba Peter Parker, sedangkan Maniac mampu menyadari bahwa anti-venom berbahaya bagi simbiot. Maka dia memperingatkan Madman agar wajah mereka jangan sampai tersentuh. Dalam bentrokan ini, Flash mencium Black Cat. Berkat kekuatan anti-venom, bagian mania yang ada pada Black Cat pun lenyap. Ini membuat Black Cat terbebas dan langsung saja kabur. Sayangnya, pada akhirnya Spider-Man dan Flash justru dikalahkan dan dibelenggu oleh gerombolan Maniac. Sementara itu, simbiot Venom melarikan diri dari apartemen Bobby Morse karena ingin bersama kembali dengan Eddie. Di jalanan, keinginannya terpenuhi. Dia bertemu dengan Eddie sehingga mereka bersatu lagi. Eddie juga tanpa sengaja berjumpa dengan Black Cat yang berbicara padanya tentang bahaya Maniac. Demi mengalahkan Maniac, Eddie terpikir satu senjata, yaitu serum astrobiologi buatan Dr. Stephen. Maka Eddie bersama Black Cat berangkat ke gedung Alchemax. Di markas Maniac, Flash tidak bisa dikendalikan berkat adanya anti-venom, jadi Maniac menyuruh anak buahnya untuk membakar Flash. Akibatnya Flash terbakar sampai ditutupi kerak berwarna hitam. Begitu Maniac pergi, ada seseorang yang menerobos masuk ke sana, yaitu Andy Benton, rekan Flash sekaligus mantan host simbiot Mania. Kekuatan Andy adalah mengeluarkan api sihir. Dia mengalahkan dua orang Madman yang sedang berjaga, lalu segera mengeluarkan Flash dari tungku pembakaran. Untungnya Flash tidak mati. Dari dalam kerak, Flash mampu membebaskan diri. Setelah membicarakan apa yang telah terjadi, mereka bergegas bergerak lagi. Kali ini demi menghentikan Spider-Man. Rupanya Peter Parker memang telah dikendalikan oleh Maniac. Dia diperintahkan melakukan perampokan serta menyerang gedung Daily Bugle. Di sana terjadilah pertarungan antara Peter melawan Flash dan Andy. Rupanya Peter terlalu hebat bagi mereka. Dia tidak bisa dikalahkan walaupun dikeroyok. Meskipun begitu, Peter didatangi oleh orang lainnya, yaitu Black Cat. Di luar perkiraan Peter, Black Cat dengan cepat menyerang wajahnya menggunakan serum astrobiologi. Ini membuat Peter terbebas dari kendali Maniac. Tidak lama kemudian, Eddie Brock juga datang. Sekarang masalah utama harus kembali diurusi. 5 orang ini pun membicarakan tentang Maniac. Peter memberitahu bahwa Maniac sedang mengincar 5 keluarga. Begitu mendengarnya, Black Cat menjelaskan bahwa yang dimaksud pasti adalah 5 keluarga mafia paling berkuasa di dunia. Benar saja. Di suatu tempat lain, 5 keluarga sedang mengadakan pertemuan tahunan. Tanpa mereka sadari, Maniac bersama Madman sudah menyusup ke dalam acara tersebut. Minuman yang disajikan telah diludahi oleh Maniac sehingga orang-orang yang hadir pun menjadi bawahannya. Demi menghentikan ambisi Maniac, maka Spider-Man, Eddie Brock, Black Cat, Flash Thompson, dan Andy Benton melancarkan serbuan ke tempat pertemuan tersebut. Dalam upaya ini, Eddie menembaki wajah orang-orang dengan peluru berisi serum astrobiologi. Sedangkan Black Cat menggunakan cakarnya yang sudah dilumuri serum itu. Flash juga beraksi memanfaatkan kekuatan anti-venom. Dalam upaya ini, dia bisa melepaskan simbiot dari Scorpion. Maniac beserta Madman jelas tidak tinggal diam. Mereka memberikan perlawanan. Di tengah pertempuran tersebut, Eddie terpikir satu ide untuk membebaskan orang-orang dengan cepat. Dia menyuruh Andy meledakkan amunisi peluru serum yang dia bawa. Cara ini membuat orang-orang di situ tersiram serum secara bersamaan. Eddie sendiri dilindungi dari serum oleh jaring buatan Spider-Man. Ketika merasa pasukannya sudah kalah, Maniac memutuskan melakukan tindakan lainnya. Dia menghisap lagi segala zat simbiot yang telah dia keluarkan. Ternyata perbuatan ini membuat dirinya menjadi berukuran raksasa. Dia tentu saja dikeroyok oleh tim Spider-Man. Maniac memang bisa disakiti oleh mereka, tapi ukuran yang sangat besar membuatnya sulit dikalahkan. Untungnya ada ide dari Black Cat dan Peter Parker. Berkat proses pembebasan dari pengaruh Maniac, sekarang darah mereka memperoleh antibodi khusus yang menangkal efek pengendaliannya. Dengan kata lain, darah mereka mengandung zat anti-Maniac.
Karena itu, Peter memberikan sedikit darahnya kepada Flash yang langsung memasukkannya ke dalam anti-venom. Setelah melakukannya, kostum anti-venom memperoleh tambahan duri-duri. Flash juga merasa lebih kuat. Mereka lalu melakukan kerjasama. Peter beserta Venom berjuang mengikat maniak menggunakan jaring, sedangkan Flash melompat dan menusuk maniak. Sesuai harapan, tindakan ini membuat simbiot maniak meleleh dalam sekejap. Dengan demikian, Lee Price menjadi tidak berdaya. Sebenarnya masih ada sisa simbiot pada badan Lee Price, namun Flash meyakinkan bahwa kekuatan simbiot itu sudah dilumpuhkan oleh anti-venom. Dengan dikalahkannya Lee Price, Flash akan menyerahkannya ke polisi, sedangkan tokoh-tokoh lainnya berpisah jalan. Selanjutnya, Flash terus beraksi sebagai superhero. Dia menumpas kejahatan dan menyembuhkan orang-orang yang terluka. Kini dia memakai nama Agent Anti-Venom. Salah satu aksinya ditampilkan pada cerita Venomize. Ada serbuan terhadap planet bumi oleh spesies yang disebut Poison dari universe lain. Bersama banyak hero lainnya, Flash berjuang demi menghentikan serbuan ini. Kalian ingin tahu cerita Venomize? Kami sudah pernah membuat videonya. Flash muncul lagi pada cerita Go Down Swinging, tepatnya dalam komik Amazing Spider-Man isu 797-800. Kali ini penjahat super yang menjadi ancaman adalah Red Goblin, yaitu Norman Osborn yang menggunakan Goblin Serum sekaligus menjadi host bagi simbiot Carnage. Norman menyerang terminal Beastport Authority di kota New York. Dia sedang memburu cucu lelakinya yang bernama Normie Osborn agar bisa memberi Normie bagian dari simbiot Carnage. Peter Parker sudah tahu tentang bahaya Norman, jadi dia meminta bantuan kawan-kawannya. Peter sendiri tidak terlibat langsung karena kakinya terluka ketika sebelumnya bertarung melawan Norman. Ditambah lagi, Norman mengancam akan mengincar orang-orang terdekat Peter kalau Peter muncul sebagai Spider-Man. Pada masa ini, Norman memang sudah mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Norman pertama-tama dihadapi oleh Clash alias Clayton Cole beserta Human Torch. Secara bersamaan, mereka menyerang Norman. Clash mengerahkan serangan Sonic, Human Torch mengeluarkan api. Mereka mengira cara ini akan mampu mengalahkan Red Goblin, akan tetapi terungkaplah sesuatu yang menakutkan. Berkat Goblin Serum, Carnage kebal terhadap dua jenis serangan tersebut. Norman kemudian mengalahkan Clash dan Human Torch dengan cara menembakkan banyak duri-duri tajam. Hero lain yang datang menyusul adalah Miles Morales beserta Silk. Sayangnya nasib mereka tidak lebih baik. Mereka juga dikalahkan oleh Norman. Berikutnya, Flash Thompson muncul menerjang Norman. Sentuhannya membuat Carnage merasa kesakitan. Meskipun begitu, Flash tak bisa fokus berkelahi sebab di dekatnya ada para hero yang sedang terbaring tak berdaya. Sekarang dia harus memilih antara menolong atau bertarung. Akhirnya, Flash memutuskan untuk menyelamatkan nyawa para hero itu. Pilihan ini membuat Norman leluasa menyerang Flash. Karena mengerahkan kekuatan penyembuhan sambil dihajar oleh Norman, ujung-ujungnya Flash pun takluk. Dengan diatasinya para hero, Norman melanjutkan perburuan Normie. Sementara itu, setelah melihat kejadian ini, Peter Parker nekat untuk terlibat dan menemui teman-temannya yang telah dikalahkan. Ketika Peter tiba, Flash menyembuhkan kaki Peter supaya Peter bisa meneruskan perlawanan terhadap Norman. Flash sendiri berlanjut membawa para hero ke rumah sakit. Di sana dia merasa bingung. Para hero masih merasa kesakitan padahal dia sudah berusaha memanfaatkan kekuatan anti-venom untuk memulihkan luka-luka mereka. Dia menyadari pasti ada sesuatu di balik perbuatan Norman tadi. Flash memperkirakan bahwa rahasia ini ada hubungannya dengan duri-duri yang tertancap pada tubuh mereka. Maka dia mengeluarkan semua benda itu. Selain kepada para hero, dia melakukan cara ini pada Bibi May dan Mary Jane yang juga sempat dilukai oleh Norman. Ternyata perkiraan Flash terbukti benar. Norman memang masih bisa mengendalikan duri-durinya. Nantinya Norman akan mengatur duri-duri itu agar bergerak dengan cepat ke pusat rasa sakit di otak. Ini akan membuat para korban tewas dengan sangat menyakitkan. Berkat kecermatan dan kesigapan Flash, rencana Norman gagal total. Setelah melakukan tindakan tadi, Flash bergegas bergerak membantu Peter Parker menghadapi Norman. Sesungguhnya kondisi anti-venom sedang tidak optimal. Akibat mengeluarkan banyak kekuatan, kini anti-venom tidak mampu menutupi sebagian tubuh Flash. Sementara itu, di lokasi baku hantam, Peter sedang berjuang melawan Norman. Peter sendiri sekarang diberi simbiot Venom oleh Eddie Brock agar bisa lebih hebat dalam bertarung. Begitu menyadari bahwa Flash telah mencegah rencananya, Norman jelas sangat marah dan langsung saja menyerang Flash. Sedangkan glider Norman menggigit Peter dan membawanya terbang jauh. Sebenarnya sentuhan Flash mampu menyakiti Carnage. Sayang sekali Norman telah mempersiapkan sesuatu yang lain.
Di balik simbiot Carnage, dia juga mengenakan armor goblin serta sarung tangan listrik. Norman dengan cepat menyetrum Flash hingga Flash menjadi sekarat. Kondisi anti-Venom yang sudah sangat lemah tidak sanggup memulihkan tubuh Flash. Ketika melihat ini, Peter seketika itu menjadi murka dan buas. Peter membebaskan diri dari gigitan glider dan memukul Norman sampai jauh. Dia lalu ditenangkan oleh Flash agar keganasannya reda. Peter hendak memberikan Venom kepada Flash agar Flash tetap hidup. Akan tetapi, Flash menolak karena merasa bahwa tindakan itu bisa saja malah membunuh Venom. Padahal Peter masih butuh Venom untuk melanjutkan upaya demi menghentikan Norman. Flash menyebut Peter sebagai pahlawan sekaligus sahabatnya sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Kematian Flash tentu membuat Peter sangat berduka. Keesokan harinya, setelah Norman dikalahkan, dilaksanakan pemakaman Flash. Salah satu orang yang memberikan pidato adalah Peter. Walaupun Flash pernah menindasnya pada masa sekolah, Peter mengatakan bahwa Flash telah menunjukkan kehebatan untuk berubah. Flash menjadi tentara yang membela negaranya, bahkan sampai kehilangan kedua kakinya. Lalu dia menjadi superhero yang tidak ragu mengorbankan diri untuk orang lain. Sejak dulu Flash mengagumi Spider-Man. Sekarang Peter mengungkapkan bahwa dirinya mengagumi Flash. Itulah pembahasan tentang Agent Anti-Venom. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya. Walaupun Flash Thompson meninggal, ternyata masih ada bagian dari dirinya yang tetap bertahan, yaitu Codex. Codex merupakan sisa dari host yang tersimpan berkat penyatuan dengan simbiot. Codex berupa data, informasi, atau memori tentang host tersebut. Dengan meninggalnya Flash, bisa dibilang dia menjadi hantu dalam bentuk Codex. Sebagai Codex, Flash berdiam di simbiot Hive Mind, yaitu alam pikiran yang menghubungkan segala simbiot. Dari sana, Codex Flash bisa mengamati dunia fisik. Misalnya dia ikut mendengarkan pidato orang-orang tentang dirinya di pemakamannya. Codex Flash muncul pada event King in Black, tepatnya dalam komik Venom volume 4 isu 32-34. Codex Flash membantu Codex Eddie Brock demi menghentikan Null. Kalian ingin tahu tentang asal-usul Null? Kami sudah pernah membuat videonya. Dalam perjuangan melawan Null, Codex Flash menyatu dengan seekor naga simbiot. Efeknya adalah dia memiliki tubuh fisik lagi dalam wujud naga simbiot putih. Berkat mendapatkan badan ini, dia bisa masuk kembali ke bumi yang saat itu sedang ditutupi banyak sekali simbiot akibat serbuan Null. Di sana, Flash juga bertemu dengan Eddie Brock yang bisa berada di bumi berkat penyatuan kodeksnya dengan simbiot Venom setelah sempat terpisah. Kepada Flash, Eddie memberikan sebuah saran. Flash pun melakukan saran tersebut, yaitu terbang masuk ke dalam kuburannya. Rupanya saran dari Eddie adalah menggabungkan mayat Flash dengan kodeksnya serta simbiot naga putih. Saran dari Eddie terbukti bagus. Dari dalam kuburan, Flash bangkit dengan memiliki tubuh manusianya. Dengan demikian, Flash bisa beraksi kembali sebagai agent anti-Venom. Dia akan tampil pada event Extreme Carnage, tepatnya dalam komik Extreme Carnage Alpha yang akan terbit bulan Juli tahun 2021.